Okey. Saya nak share screen. Share. Ini sepertinya sudah, Dokter. Okey. Ini saya record juga di my computer. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat siang kepada semua. Okey, pelajar mahasiswa mahasiswi di UMS. Ya. So hari ini adalah pertemuan kali keempat kita lah, ya. Setelah pada minggu pertama dulu, okey, iaitu pada berapa hari bulan ya, saya pun sudah lupa. Okey, hingga hari ini bulan baru 1 Julai. Jadi pertemuan kita yang keempat untuk workshop kita yang bertajuk Transforming the Gamified Learning into Online dengan topik pada hari ini iaitu Potential of Gamified Learning. Okay, pada minggu lepas kita sudah belajar tentang bagaimana nak integratekan game dalam pendidikan. Okey, minggu kedua siapa ingat? Minggu kedua kita belajar tentang apa? Ada siapa boleh jawab? Gamifikasi dan game based learning. Bagus, bagus. Siapa yang jawab tadi? Anang ya? Bagus Anang, bagus. Okey. Gamification dan juga game based learning. Okey. Dan yang ketiga kita belajar tentang Gamification in education. Iaitu minggu pertama. Ini minggu ketiga. And apply gamified learning. Bagus Yuni ya, macam mana kita nak design dalam kita punya template canvas tu. Dan for minggu ini, minggu yang terakhir ini kita nak lihat potensinya. Okey, macam mana kita nak lihat keberkesanannya dalam kita punya PNP ataupun learning and teaching outcomes tu ya. Baik. Dokter, keberkesanan itu kalau di sini maknanya berbeda. Dokter. Apa tu? Berkesan itu kalau di sana berkesan itu artinya adalah effectiveness. Effectiveness ya. Di Indonesia maknanya berkesan itu ada semacam sering diingat gitu loh, Dokter. Okey. Itu walaupun kita serumpun tapi kadang-kadang berbeda. Iya, betul. Okey. Dalam English ni apa kalau di sana maksudnya? Effectiveness kan? Yeah. Okey. Disebabkan kita minggu akhir, kalau sebelum ini kita pakai level 1, level 2, level 3. And now macam biasalah bila kita sudah sampai ke destinasi yang macam level yang paling tinggi, kita akan panggil termsnya adalah master level. Ya. So di sini the goal is to discuss the potential of gamified learning in facilitating learning. Ya. Okey. Secara generalnya, setelah kita melalui proses game based learning dan juga gamification, kita dapat lihat the game based learning and gamification dalam konteks saya di Malaysia lah dan mungkin di Indonesia konteksnya pun lebih kurang sama. Ia merupakan a potential game changer. Game changer means bila kita dapat merubah satu keadaan ataupun environment, kalau dalam konteks kita environment teaching and learning lah. Kalau dulu kita hanya banyak guna buku teks, banyak gunakan papan putih, okey, guna slide presentation macam biasa, lecturing yang biasa. Okey, bila adanya games ni masuk dalam education, dia akan menyebabkan satu environment pembelajaran yang lebih engaging dan juga aktif. Di mana kita sebagai pelajar juga boleh involve dalam teaching and learning tu, bukan hanya depends kepada guru semata-mata, ya. So here we can see that gamification is 70% psychology. Okay, sebab apa? Tujuan game based learning dan juga gamification adalah untuk motivation, active participation, engaging dan juga loyalty. Maksudnya student akan sentiasa engage dengan pembelajaran tu dan berminat untuk belajar. Bila gurunya menggunakan selain daripada lecture yang biasa. Okey? Dan dia hanya melibatkan 25% teknologi sahaja. Okey?
Sebabnya teknologi itu yang selain daripada menggunakan secara fizikal, kalau fizikal tu macam board game kan, permainan yang menggunakan bentuk-bentuk yang fizikal, itu digital seperti PC, mobile, kalau ada AR, teknologi AR, VR, iaitu hanya 25% sahaja. Sebab itu tidak semestinya semua guru yang memerlukan high, orang kata literasi, dalam penggunaan teknikal yang boleh gunakan games ini. Semua guru pun boleh guna gamification dan juga game-based learning kerana dia hanya melibatkan elemen of game, bukannya teknologi itu semata-mata. So, clear tak dekat sini? Okay, kalau clear, bagi emoji sikit. Nak lihat? Okay, good. Alright. Okay, seperti yang Pak Sukirman dah bagi tahu. So, sebelum tu kita beri tepukan kepada ada 8 grup. Okay, kalau di sini grupnya dipanggil kelompok ya. Kelompok ada sini kita lihat ada. Okay, ini saya screenshot sahaja. Sebenarnya ada 8. Saya minta 10 tapi ada 8 saja. Tapi is okay. Good. Nanti Pak Sukirman boleh tengoklah nama pelajar-pelajar ini ya. Mana yang aktif, yang memberi komitmen untuk kita punya workshop ni. So that's good. Kita ada 8. Kalau boleh sini saya sharekan sekejap. Padlet saya. Ya. Padlet. Okey. Boleh lihat? Boleh. Okey, kita ada kelompok mawar, kelompok jangkar, betul ke? Iya, betul. Jangkar tu apa maksudnya? Jangkar itu ya nggak apa-apa, nggak ada maksud yang spesifik ya, cuman kayak nama-nama gitu kayak bunga mawar. Nah, itu kayak Jangkar jangkar itu gitu. kalau di kapal itu ada ini loh dokter yang untuk supaya Sau. kapal tidak Anchor ya, tu. betul. Oh, okey. Game amanah si ucup. Ini namanya. Game Maria Candy, Custom Home, lepas tu Math Rush, The Trash Game dan juga mencocokkan nama gambar. Cuma ada nama 2 kumpulan saja. Okey, semalam saya telah buat satu session dengan saya punya pelajar lah, dengan saya punya student untuk lihat semua kumpulan punya canvas ini ataupun game konsep ini. Okey, jadi di sini Pak Sukirman tak rate ya? Ada rate? Sudah. Ada sudah rate dah. Termasuk sekali dengan Pak Sukirman lah dah rate dia punya bintang di sini. Kalau kita boleh lihat satu-satu, kelompok mawar daripada rate dia ada 10 orang rate. Okey, dia dapat average mana ni? Average rating 3.6. Okey, beri tepukan kelompok mawar 3.6. Okey, nanti di sini juga kalau dapat lihat di belah kanan, saya juga minta mereka komen. Dari grup mawar dikata good idea but need to be more specific. Okay, the idea is nice. Penerangan yang kurang jelas. Ada juga yang bagi komen begitu. Good idea. So, idenya bagus tetapi harus diperbaiki lagi di bahagian storyline-nya agar jalan ceritanya lebih menarik. Okay, ini antara komen untuk kelompok mawar. Kalau kelompok jangkar pula, kita tengok di sini. Ini yang komen siapa dokter? Saya punya pelajar yang di Malaysia. dalam diploma games and dalam bidang games. Pelajar di UPSI. Ya, betul tu. Okey. Kelompok jangkar pula dia dapat ranking 4. Okey, tinggi sikit daripada kelompok mawar. Okey, dekat sini dia komen apa? Interesting idea, menakjubkan, great idea, storyline juga amazing, but I think you should widen the world concept. Maknanya bukan hanya di dalam hutan. Okey, idea yang mantap. Kebanyakan idenya bagus. Goal tu be more specific. Boleh nampak ya komen di sebelah itu? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada game amanah si ucup. Ucup itu siapa sebenarnya?
Anissa. Anissa Ucok tu siapa? Playernya, Bu. Ya? Yang playernya. Oh, playernya. Iya. Sebab okey. Okey, kat sini dia telah ubah apa tu dia punya canvas tu. So dia punya rate di sini 3.0. Daripada 10 orang tu rate-nya 3.0. So di tengah-tengah lah. So bagus jugalah ya. Okey. Sini pun boleh nanti kita boleh tengok komennya, konsepnya baik. Cuma mungkin kurang jelas maklumat di dalam canvas ini kurang jelas. Jadi perlu diperjelaskan lah ya. Sebab kekurangan untuk yang grup ini adalah penerangan yang kurang jelas. Okey. Game Maria Candy. Game Maria Candy dia dapat rating 3.2. Okey, 3.2 and then kita tengok komennya. Okey. Idenya luar biasa sekali. Tapi kena elaborate more on hero level and goal. Good idea, good idea. The storyline is amazing dia kata. Ni pasal Maria ni. Idea yang menarik dan lucu. Dia kata lucu ni. Ya? Okey. Itu bagi Maria. Seterusnya kita pergi ke custom home. Custom home. Rating yang paling tinggi setakat ini iaitu 4.4 daripada 5 ya. Bukan. Okey. Custom made custom home ni. Okey, dia kata di sini the storyline is amazing and it tells the depth of the culture deeply. But maybe you need to elaborate the gameplay more so player can understand how to ascend to the next level, defeat monster and etc. Saya suka ideanya tentang unsur budaya tradisional lah. Menarik ni. Yang dimasukkan dalam permainan. Love the idea. Interesting idea. Very cultural and good idea. Seperti saya nak dengar lah penerangan daripada grup custom home ni. Kelompok Seri Kandi. Macam perempuan je semuanya ya. Okey. Yang ini daripada Ervan Wahyu yang grupnya tentang mencocok nama gambar. Okey, ratingnya 3. Okey, sama seperti grup mana tadi? Yang sebelum ini. Kalau komennya dia kata idea yang baik juga. Good game for education. Tentang tak silap saya berkenaan dengan pasal sampah, pengurusan sampah sarap ya. Okay, the goal should be about the game objective, idea more history, perlu cari idea untuk permainan lebih lebih menarik. Okay. Oh sorry kan mencocok gambar ni bukan tentang sampah ya, tentang sampah tu the trash game. Okay, the trash game dia dapat 3.2 ratingnya. Okay, 3.2 ratingnya. Dan di sini pun for educational purpose ya, menarik perlu tambah lagi. Idenya menarik tetapi perlu lebih dibaiki dan diperhalusi. Mungkin perlu lagi bila kami baca canvas ini mungkin ada kekeliruan lah ya. Dan yang terakhir sekali Math Rush ya. Math Rush dia dapat 2.4. Okey, kenapa dia dapat 2.4 punya rating? Apa? Deja vu. Idea must be detail. Bagus idea tapi perlu tambah lebih baik sedikit. Math Rush ni hanya ada dua orang sahaja. Sepatutnya kita lebih kurang kalau di sini paling kurang ada 7, ada paling ramai ada berapa ya? Paling ramai ada sini pun ramai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. So tak balance grupnya. Mungkin ada yang tidak terlibat sekali lah ni, nanti Pak Sukirman boleh tengok lah. Ya? Okey. Alright. Jadi, okay. Dah nak tahu tak siapa pemenangnya? Sudah dapat agak ke siapa pemenangnya? Kita cuba lihat siapa pemenangnya. Pemenangnya kita berikan kepada alright, beri tepukan. Beri tepukan kepada yang pertama iaitu daripada kelompok Seri Kandi. Lihat sikit muka kelompok Seri Kandi ada Aisyah Mustika Putri, Riki Rosita Rohayu, Meda,
Nila dan juga Nisrina. Ada tak di sini? Kalau tidak saya tak bagi hadiah lah. Okey, yang kedua daripada kelompok jangkar yang tadi, okey, tahniah juga kepada Muzahadan Sudika, Iqbal, Maulana, Hafiz, Gemilang, Diku, Widya, Nugroho. Okey, Yogi dan juga Sigit. 10 orang juga. Tahniah kumpulan jangkar. Dan yang ketiga, tempat yang ketiga iaitu daripada kelompok Mawar. Okey, iaitu Ifan, Rosiana, Siptiana, Farah, Ilyas, Yuni, Edilia, Aulia, Muhammad Dimas dan Alifian. Jadi ini adalah 3 top lah. Okey, top 3. Okey, yang selain daripada yang 8, yang ini adalah top 3. Dan yang 8 tadi, yang lagi 5 pun bagus juga. Cuma yang ini lebih lagi detail maklumatnya. Jadi untuk kita lihatlah, macam biasalah kalau ada pemenang, kita mesti mahu lihat apa yang hebat tentang pemenang ini. Okey, saya nak kumpulan custom home untuk bentangkan dia mereka punya canvas ni. Boleh? Boleh kah? Boleh, Dokter. Pasti boleh. Okey, saya akan sharekan canvasnya dan ahli kumpulan sila munculkan diri ya. Okey. Siapa ahli kumpulannya? Timnya siapa saja? Kalau tak ada, kita tarik balik hadiah dia. Okey. Boleh lihat ya? Boleh. Okey. Siapa ahlinya tadi? Ada Aisyah Mustika. Mana Aisyah Mustika? Hadir, Bu. Okey Aisyah. Boleh mewakili semua ahli? Boleh ceritakan canvas ini? Ya. Okey, boleh silakan. Jadi untuk rancangan game yang kami buat kemarin itu judulnya itu namanya game Custom Home atau mencari rumah. Jadi itu pengenalan rumah adat daerah gitu. Terus jenis game genrenya ini petualangan. Untuk goalnya atau tujuannya untuk membantu Superman atau Superman itu adalah hero player dalam game ini. Dalam macam Superman lah. Macam Superman juga. Dalam melakukan pencarian rumah adat daerah yang ada di pulau Indonesia gitu. Terus untuk hero-nya itu ada namanya Superman, adalah seorang laki-laki yang menggunakan belangkon yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi ia ingin lebih mengenal keragaman adat istiadat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dengan berkelana mengelilingi pulau Indonesia dari pulau demi pulau seperti ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua seperti itu. Jadi Superman ini memiliki imajinasi untuk dapat mengelilingi pulau tersebut dengan secara keseluruhannya. Dunia imajinasinya yang membawanya itu menumbuhkan keinginan dan mengelilingi berbagai pulau di Indonesia tersebut. Untuk levelnya itu ada 5 level, yaitu sesuai dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia. Oke, provinsi itu apa? Kalau provinsinya itu ini Bu. Provinsi itu kalau di Malaysia itu negeri itu loh dokter. Oh, dah macam negeri lah. Ya. Alah tu comelnya. Dia sudah mau masuk kamera. Okey, ada nanti jadi tertarikan pula. Kita nak dengar Aisyah punya penerangan. Okey. Oke, lanjut ya Bu. Okey, silakan. Lanjut ke ini masih di dalam level. Tingkatan levelnya itu berdasarkan dengan banyaknya provinsi yang tersebar di 5 pulau tersebut. Jadi untuk level pertama nanti itu dimulai dari pulau yang memiliki jumlah provinsi yang paling sedikit, misalnya kayak Papua gitu. Jadi itu level pertama.
Terus jika selesai nanti, maka akan menuju ke level selanjutnya, yaitu pulau yang memiliki jumlah provinsi yang lebih banyak dari pulau Papua tadi. Terus untuk target audiensinya, pemain ini ditujukan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah airnya, khususnya pada pengenalan rumah adat istiadat yang ada di Indonesia. Sekolah dasar itu kanak-kanak ya? Yang peringkat rendah? Iya, elementary school. Oh, elementary school. Oke. Untuk story-nya, jadi Suparman akan berkelana mengelilingi tempat satu ke tempat yang lainnya. Dia nanti akan mencari rumah-rumah adat Indonesia yang terus menebak nama rumah adatnya seperti itu. Misalnya kayak di Padang itu ada rumah adatnya namanya rumah adat Minang seperti itu. Terus nanti jika berhasil menemukannya, jika berhasil menemukan dan menebak nama rumahnya, maka ia akan mendapatkan senjata sesuai dengan daerah untuk bisa pergi ke pulau berikutnya. Terus di samping itu, kalau misalnya Suparman nanti dia tidak bisa menebaknya, maka dia tidak bisa lanjut ke level selanjutnya seperti itu. Untuk gameplaynya, pada awal permainan, Suparman berada di titik pemula. Pemain harus mengawali perjalanan dengan menekan keyboard panah atas untuk berjalan dalam melakukan pencarian rumah adat tersebut. Pemain juga harus mengalahkan enemy. Apabila berhasil, maka pemain harus menyelesaikan dengan menebak gambar rumah adat daerah tersebut. Jika benar, pemain akan mendapatkan reward berupa senjata daerah. Untuk enemy-nya itu ada monster. Jadi tiap levelnya itu monsternya itu berbeda-beda. Seperti kalau misalnya di Pulau Jawa nanti levelnya itu kayak buto ijo seperti itu. Terus kalau untuk Kalimantan itu nanti monsternya itu ada kayak monster kuyang seperti itu dan lain sebagainya. Itu memang rupanya sebenar ya? Digambarkan sebegitu? Iya, jadi ciri khas dari tempat tersebut, Bu. Oh, oke, bagus. Terus untuk sistem skornya, pemainnya harus mencari ke wilayah pulau sesuai dengan tingkat levelnya untuk mendapatkan informasi tentang rumah adat tersebut. Pemain hanya dibekali dengan 5 nyawa yang berupa nanti berbentuk hati seperti itu pada setiap levelnya. Jadi pemain akan kalah jika semua nyawa habis ketika diserang oleh enemy dan menang apabila mampu mengalahkan enemy-nya dan menebak rumah adat sampai ke titik akhir. Untuk the world-nya, karakter pemain akan berada di dunia imajinasinya ya, yang seakan-akan di pulau Indonesia. Terdapat halangan dan enemy yang perlu dikalahkan supaya dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Untuk asetnya, game ini memiliki aset berupa lagu daerah sebagai background sesuai dengan pulau yang sedang dijelajahinya. Terdapat bunyi sound effect dengan pergerakan karakternya juga. Mungkin cukup itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, yang bagusnya di sini setelah kami buat perbincangan semalam, pertama dari segi ideanya sangat baik dan juga kreatif. Yang kedua, gamenya ada mengandungi education secara tidak langsung. Di mana di sini dia perlu tahu pasal sejarah, dia perlu ada buat berkenaan dengan, ada research juga tentang satu-satu pulau, dia ada geografi dan sebagainya. Ingat? So, kat sini kita boleh lihat yang walaupun kita bermain sahaja, tapi info-info itu akan datang kepada kita sebagai developer sebab kita nak bina satu-satu games tu kita perlu ada knowledge juga tentang satu-satu konten dalam games itu, kan? Okay? Dan juga ada juga dari aspek matematiknya, pada bahagian scoringnya, okay? Di mana kalau ada macam mana kita nak menentukan levelnya dan juga dari segi aspek dia punya apa tu dia kata dekat situ tadi ada macam mana pembahagian setiap level juga markahnya, okey, dan
rupa bentuk untuk satu-satu design dalam games itu juga dapat mempengaruhi macam mana presentation itu, iaitu interface dia, user experience dalam permainan itu. Jadi tahniah kepada kumpulan Sri Kandi, apa nama tadi? Apa nama grupnya Aisyah? Iya, kelompok Sri Kandi. Kelompok Sri Kandi, okey, menghasilkan satu game idea yang baik lah, sangat baik. Okey, yang kedua tadi siapa ya? Yang pemenang yang kedua iaitu kelompok Jangkar. Iaitu Muzhadan Sudakir Iqbal. Siapa yang hendak present? Tentang kebudayaan juga. Bagus di Indonesia suka tentang budaya ya. Kalau dapat lihat di sini, saya pun pakai baju, tak nampak ya? Baju Indonesia daripada Solo ni. Ada kawan saya hadiahkan. Nak tunggu Pak Sukirman hadiahkan, tak tahu sampai bila. Di mana grup Jangkar? Ceritakan sikit bagaimana game ini. Iya Bu. Okey. Diko. Baru nampak ini Diko. Okey Diko, boleh ceritakan? Baik, untuk game ini itu kami beri nama Explore in Culture. Jadi game ini itu bergenre petualangan. Nah itu untuk subjeknya itu kebudayaan Indonesia. Jadi untuk mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke. Untuk goals, untuk membantu Ucup di sini itu playernya atau hero-nya, nama hero-nya Ucup. Jika saya boleh tahu, di Solo memang hero yang berlayar itu memang namanya Ucup ya? Enggak sih Bu, ini cuma apa ya? Imajinasi dokter. Diberi nama Ucup itu. Grup yang satu lagi tadi pun Ucup juga. Si Ucup tu juga namanya pelayar juga. Imajinasi itu. Ya, namanya imajinasi aja itu. Okey, silakan. Teruskan. Jadi Ucup ini dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang budayawan. Seperti itu untuk goalnya. Kemudian untuk hero-nya, Ucup adalah seorang anak yang berasal dari desa. Dia mempunyai cita-cita menjadi seorang budayawan. Ucup sering berimajinasi, membayangkan bahwa dirinya sedang mengelilingi Indonesia. Jadi dia seolah-olah berkeliling Indonesia seperti itu. Lebih besar sikit, Ya, untuk melihat segala kebudayaan yang ada di Indonesia dan belajar untuk melestarikan segala kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu untuk hero-nya. Kemudian untuk level terdapat 3 level. Dan juga nantinya ada rintangan dan musuh yang berbeda tiap levelnya. Player dapat melanjutkan ke level selanjutnya apabila player tersebut telah menyelesaikan tantangan dan rintangan di level sebelumnya. Jadi kalau level 1 itu belum selesai, maka player tidak akan bisa lanjut ke level 2 dan seterusnya. Kemudian untuk target audience itu untuk pelajar sekolah dasar. Permainan ini untuk menarik minat pelajar supaya tidak mudah bosan ketika sedang belajar. Permainan ini memberikan pengetahuan seputar kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti rumah adat, pakaian adat, dan lagu-lagu daerah, serta tari tradisional. Jadi nanti harapannya itu yang bermain itu tahu tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk gameplay-nya itu pada awal permainan, pemain akan berada di titik awal game tersebut. Pemain harus menjalankan karakter Ucup dengan menekan tombol pada keyboard, seperti tombol space untuk melompat
Soalnya nanti ada rintangannya. Jadi dia harus menghindar. Kemudian tombol W untuk berjalan ke depan, tombol S untuk berjalan ke belakang atau mundur, kemudian tombol A untuk jalan ke kiri, dan tombol D untuk jalan ke kanan. Terus untuk enemy, musuh yang ada yaitu hewan-hewan seperti singa, buaya, gajah, dan ular. Jika terkena musuh, nyawa pemain yang berupa hati tersebut akan berkurang. Jadi nanti terdapat nyawa berupa hati. Ada 5 kalau nggak salah. Iko nak tanya. Iya, Kalau ini di laut kan? di hutan, Bu. Oh, di hutan. Ya. Tapi Ucup itu adalah seorang pelayar. Betul? Bagaimana pelayar di dalam hutan? Jadi dia itu berlayar ke pulau Aha. yang terdapat singa gitu loh, Bu. Ada Oh, singa, maknanya ada dia hewan-hewan buas gitu. Oh, bukanlah di tengah laut lah, bukanlah berlawan di tengah Bukan. laut. Oh, Dia berlayar okey. ke laut gitu, Bu. Okey, dia berehat, dia berhenti di pulau, dan di pulau itu yang dia Ya. berjumpa dengan singa apa semua itulah. Iya, Bu. Okey. Bagus. Kemudian pada scoringnya, ketika mulai game, pemain harus mencari sebuah peti harta karun. Pada setiap level terdapat 5 peti harta karun, di mana setiap peti terdapat buah kuis atau nanti ada soal yang harus diselesaikan oleh player tersebut. Pemain diberikan 5 nyawa yang berbentuk hati tadi. Pemain dinyatakan kalah jika semua nyawa yang diberikan habis. Sedangkan pemain dikatakan menang jika berhasil menemukan peti harta karun dan menjawab pertanyaan dengan benar pada setiap level. Ada kuis jugalah ya? Ya, tentang kebudayaan tadi, Bu. Okey. Nah, di sini untuk the world-nya, game ini menggunakan latar tempat hutan. Jadi seolah-olah dia berada di sebuah pulau yang ada binatang buasnya tersebut, kemudian mencari peti harta karun. Itu sebagai aset pohon, batu, bubuk, dan sebagainya. Game ini merupakan game petualangan yang terjadi di dalam hutan dengan adanya halangan dan rintangan yang beraneka macam. Suasananya cukup menegangkan karena keadaan di dalam hutan yang cukup gelap dengan berbagai suara dan hadirnya hewan buas. Kemudian yang terakhir itu terdapat aset yang akan membantu pemain dalam menjalankan dalam perjalanan seperti pohon, danau, dan batu. Bunyi latar dalam permainan seperti sedang berada di hutan. Dan efek suara pada pemain seperti ketika berjalan dan juga melompat. Seperti Jadi itu, Bu. genrenya macam adventure dan juga trailer jugalah ya? Iya, Bu. Ini menarik ni. Okay, kalau boleh dijadikan yang betul-betul, kita lihat nanti bagaimana. Pasti menarik. Okey, terima kasih grup ataupun kelompok jangkal Tahniah dapat tempat kedua. Okey, tidak jauh bezanya markah dengan yang tempat pertama. Dan yang ketiga kita lihat adalah daripada kelompok Mawar. Sri Kandi juga ni. Okey, Mawar, boleh ceritakan? Namanya Convis Go. Kenapa namanya Convis Go? Siapa ni? Kelompok Mawar. Baik, saya. Hai Ifan. Ya. Okey Ifan. Kenapa Ya. namanya Convis Go? Ya, untuk game dari permainan ini kami namakan Convis Go, yaitu merupakan komputer device. Game ini sebenarnya kami terinspirasi dari aplikasi ataupun game Pokemon Go. Okey. Tapi bedanya di sini kami memperbaruinya untuk goal ataupun tujuannya di sini menemukan
kemudian merakit dan menggunakan berbagai perangkat keras dari komputer itu sendiri yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi nanti konsepnya itu seperti kita berjalan-jalan ataupun sambil olahraga di lingkungan kampus ataupun perkotaan di sekitar kampus itu. Oke, paham. Kemudian tujuannya itu adalah mencari berbagai informasi berkaitan dengan komponen yang ada di komputer itu. Kemudian untuk hero-nya di sini kami beri nama Yanto dan Sri. Nah, untuk Yanto dan Sri ini, ya, ini bisa memilih salah satu jika nanti bisa menggunakan player yang perempuan. Nah, untuk namanya sendiri ini sering sekali kami mendengar terutama di daerah kami, yaitu dengan nama yang sama, Yanto dan Sri. Sangat banyak namanya itu. Seperti itu. Nah, Yanto dan Sri ini merupakan seorang mahasiswa IT dari Universitas Harvard. Kemarin sempat buatlah daripada UMS, barulah ini pilih Harvard juga. Yaitu mencari berbagai perangkat keras komputer. Nah, untuk keduanya ini keturunan dari Asia. Kemudian untuk levelnya kami bagi menjadi 3 level. Di sini untuk yang level pertama itu mencari perangkatnya. Jadi player itu berjalan-jalan mengelilingi lingkungan kampus ataupun di perkotaan gitu. Nanti menemukan misal dari komponen komputer itu misal ada hardware hard disk misalkan. Nah, nanti setelah menemukan maka nanti akan muncul image hard disk seperti itu dan nanti diterangkan di situ ada background juga dan mungkin ada videonya menerangkan apakah itu fungsinya dan juga nanti itu pada bagian mana seperti itu, komponen pada bagian mana. Selanjutnya untuk level yang kedua yaitu adalah merakit. Jadi setelah mencari dan menemukan, kemudian level yang kedua itu merakit. Bagaimana cara kita untuk merakit komponen dari masing-masing komputer itu? Mulai dari motherboard, hard disk, kemudian mungkin storage dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk itu yang setelah itu player menggunakan hasil rakitan ataupun menjalankan apakah dari setiap komponen ini sudah komplit semua. Kalau sudah berarti nanti personal komputernya itu akan sudah dapat dinyalakan seperti itu. Kemudian untuk targetnya di sini ada junior high school atau di SMP kalau di sini dan juga di SMA. Kemudian untuk story-nya di sini game ini dibuat yaitu adalah menemukan, merakit dan menggunakan berbagai perangkat keras yang ada di sekitar kita agar player mendapatkan informasi dan juga poin. Nah, setiap menemukan benda ataupun hardware di situ nanti akan mendapatkan poin tertentu seperti itu. Kemudian jadi tadi levelnya sudah dijelaskan. Dalam permainan ini terdapat waktu. Jadi setiap permainan ini ataupun setiap level nanti ada batasan waktunya. Challenge-nya. Dan juga di sini Yanto dan Sri merupakan karakter utama yang berasal dari dari Jakarta Selatan. Kemudian bersekolah di Harvard. Ini memang genius lah. Iya. Untuk tugasnya kita adalah menemukan perangkat keras tadi, seperti itu. Kemudian di sini untuk gameplay-nya, dalam memainkan game ini, Yanto dan Sri harus mengaktifkan GPS. Nah, di sini permainan ini menggunakan mungkin Android ya, ataupun iOS. Jadi, kita menggunakan HP, tidak menggunakan perangkat komputer, seperti itu. Jadi, harus mengaktifkan GPS-nya, kemudian player dapat bergerak ke kanan ataupun ke kiri, sesuai peta yang telah ditentukan. Jadi, di situ juga sudah ada panduan melalui peta yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu player dapat menemukan salah satu perangkat keras di mana player merakit masing-masing perangkat keras yang sudah ditemukan tadi. Seperti itu. Kemudian untuk enemy-nya di sini nanti setiap jalan itu tidak melulu lancar begitu saja, tetapi mungkin di setiap koridor jalan seperti itu ada virus ataupun mungkin ada kayak enemy yang nantinya itu akan mengejar kita dan mengurangi poin kita. Bagaimana hendak elak? Bagaimana hendak melangkahinya? Untuk mengetahuinya mungkin bisa disimbolkan nanti untuk animenya misal gambar hewan ataupun tiger seperti itulah.
Untuk elak bagaimana? Bagaimana? Elak daripada berjumpa dengan enemy. Menghindari enemy. Jadi kita harus memilih jalan lain. Okey. Jalan itu seperti itu. Tidak perlu bunuh ataupun tembak ke tidak perlu. Tidak. Kita hanya menghindar saja. Okey. Nanti takutnya kalau menggunakan misal menembak ataupun apa ya membunuhnya itu jadi violent. Berbeda temanya nanti. Okey. Nanti seperti itu. Kemudian untuk scoringnya di sini didapatkan dari menemukan komponen dari perangkat tadi, kemudian ada merakit dan juga menjalankan perangkatnya tadi. Setelah itu the word-nya, pada bagian ini menggunakan background pada area perkotaan. Jadi di sekitar kampus di situ ada perkotaan. Nah, mungkin background-nya itu ada di sekitar perkotaan. Kemudian untuk asetnya, human membawa tas sebagai penyimpanan perangkat. Jadi player itu membawa tas yang nantinya digunakan untuk menyimpan berbagai perangkat keras yang sudah didapatkan itu. Kemudian game ini juga memiliki background yang mendukung berjalannya kegiatan pencarian perangkat tadi. Kemudian game ini juga terdapat sound effect jika kita menemukan sesuatu ataupun menemukan perangkat yang kita cari, maka nanti akan muncul sound effect seperti itu. Termasuk juga menemui virus dan nanti ketika kita kehabisan waktu. Kemudian awalan game yaitu adalah perkenalan. Jadi nanti kayak ada seperti penjelasannya terlebih dahulu. Kemudian untuk jika waktu habis ataupun terkena enemy, maka game ini akan menampilkan background game over atau game tamat seperti itu. Iya. Okay. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Pada kami, idenya sangat brilian, tahniah grup ini. Okey. Kerana satu, dia memang nampak fokus kepada bidang IT kita lah sebagai nanti semua ini akan jadi guru IT ya. Betul kan? Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik lah bagaimana kita nak embedkan gamification dan juga game based learning dalam PDP kita. Sangat brilliant punya idea. Okey. Cumanya mungkin kurangnya di sini bila ditonjolkan dalam bentuk teks mungkin bentuknya tidak jelas. Tapi apabila Ifan telah menerangkan tadi, jadi jelas dan juga kita boleh visualize bagaimana benda itu berlaku. Jadi saya ucapkan tahniah juga kepada terutama sekali kepada ketiga grup ini, okey, dan juga grup 5 grup tadi yang lain pun bagus juga, tapi mungkin boleh diperbaiki dari masa ke semasa lah ya. Okey, dan seperti yang Pak Sukirman dah bagi tahu, okey, hadiahnya nanti akan saya kirimkan kepada Pak Sukirman di mana tempat pertama saya akan beri RM50. Okey, RM50 saya di sana berapa Pak Sukirman? Berapa juta? Kurang lebih 170.000. Okey. Dan tempat kedua 30, 40 dan tempat ketiga 40 atau tak? Tempat kedua 30 dan tempat ketiga 20. Ya. Jadi nanti boleh dikongsi bersama-samalah. Okey, sebab sekarang ni pun kita pun faham masing-masing bekerja dari rumah. Jadi tidak bolehlah berjumpa. Kalau berjumpa saya pasti bagikan oleh-oleh dari Malaysia. Baik, okey. Jadi saya sharekan seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, di mana sini share-nya? Okey. Jadi sebagai konklusi kepada keempat-empat minggu yang telah kita jumpa dan aktiviti yang kita telah lakukan, jadi kita boleh lihatlah di sini 10 best practices for implementing gamification. Pertama, kita perlu buat play test. Okey, macam tadi seperti games-games yang telah kita lihat daripada kawan-kawan kita tadi, rakan-rakan kita tadi, kita boleh buat yang sebenar and then kita buatkan play test. And then seriously consider alternative di mana walaupun namanya permainan untuk bermain tetapi fokus utamanya perlu jelas. Itu perlu melihat kepada konteks pembelajaran dan juga objektif pengajaran kita. Kena ikut topik. Okey, kalau pasal budaya ataupun tentang geografi, perlulah gamesnya ada konten yang selari dengan topik yang hendak kita ajar.
And then ketiga, create a tie to education needs. Of course lah, perlu ada unsur-unsur pendidikan, ya. Create a story ataupun konteks. Okay, kenapa ada story? Supaya dia boleh engage dengan kita punya player. Supaya player faham apa dia perlu cari, apa dia punya mission, apa yang dia perlu hadapi, obstacle-obstacle dia. Sebab tu adanya story. Dan story ini juga boleh hook kita punya emotion. Macam tadi pasal daripada grup pertama tadi yang tentang home apa? Home creator tu dia cerita pasal story tentang sejarah yang betul-betul the real story punya apa tu? Kisah rakyat di sana kan. Jadi semua orang faham dan semua macam dapat merasai apa yang dia perlu buat. Ya? Use a sense to advance learning. Okay? Make scoring and winning transparent. Macam yang kita lihat kawan-kawan kita jelaskan tadi. Berapa nyawa diberikan, markah dia bagaimana. Okay, kalau dia tidak melepasi sesuatu halangan, berapa markah yang ataupun live yang akan ditolak. Semua tu perlu jelas. Ya? Keep the rule simple, okay? Kita nak main games ini, kita selalunya tidak memerlukan satu rules yang complicated, yang tidak memerlukan kita berfikir terlampau banyak. Kita akan go with the rules and flow. Sebab tu perlu jadikan dia simple. Ya? Keep the leaderboard small, maksudnya nanti kalau kita ada ranking, kita janganlah kalau ada 100 pemain, player, kita letak rankingnya 100 itu. Tak perlu. Mungkin top 3 ataupun top 10 atau top 5 saja. Ya? Use levels and badges appropriately, maksudnya gunakan levels dan juga badges kalau kita nak beri dia satu-satu pengiktirafan. Okay? Kita beri dia punya ada badges lah untuk mewakili dia punya progress. Ya? And last kali, identify success criteria. Okay? Macam yang saya maksudkan tadi lah, bila saya bagi tahu pemenang untuk canvas game ini adalah kumpulan jangkar tadi dengan nombor 2. Kenapa dia menang begitu? Sebab dia ada ciri-ciri yang sebegini. Apa kelebihan dia? Tapi apa kekurangan dia berbanding dengan yang grup home Sri Kandi tadi? Perlu jelas juga ya punya success criteria. Okay. Di sebelah kanan apa benefitnya? Pertama, of course lah untuk better learning experience. Supaya pelajar boleh belajar menggunakan experience dan juga environment yang kita boleh wujudkan dalam games itu secara real. Okay, walaupun tadi grup yang ketiga, grup Ifan tadi, dia tengok persekitaran dia memang real kan. Dia macam AR punya teknologi kan. Dia dekat dalam bandar, kena kumpulkan dan peranti-peranti, kata device komputer ni adalah yang real kan, gambar yang sebenar, betul? Jadi di situ kita dah boleh belajar satu pembelajaran yang melalui real experience. Ya. Kedua, instant feedback. Okay, perlu adanya feedback yang segera. Okay, kita tak nak loading terlampau lama. Kalau dia salah, kita akan bagi tahu dia salah. Kalau dia betul, apa yang akan tunjuk dia betul. Okay. Ketiga, better learning environment. Okay, maksudnya pembelajaran yang persekitaran dia lebih baik berbanding dengan persekitaran yang biasa. Contohnya di dalam classroom, okay? Jadi kalau di dalam games dia menimbulkan satu environment yang berbeza lah. Ya? Keempat, prompting behavioral change. Behavioral change ni maksudnya minat dari segi aspek minat dan juga perhatian pelajar. Jika sebelum ini kita guna buku teks, kita guna slide presentation sahaja, minat pelajar itu mungkin kurang berbanding apabila kita gunakan konsep game. Berbeza tak kalau kita guna Kahoot, okay? Bila kita guna quizzes, bila dalam satu-satu assessment. Dia agak, kita boleh lihat dari aspek mukanya, dari segi participation, penglibatannya, okay? Dan yang terakhir, yang kelima, can be applied for most learning needs, okay? Macam yang seperti kita tahu, gaya pembelajaran untuk setiap pelajar juga berbeza. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Jadi apabila ada games ni, dia boleh merangkumi semua. Sebab dia boleh lihat, dia boleh dengar, dia boleh bergerak. Ya? Iaitu yang menyebabkan gamification ataupun game-based learning ini sesuai untuk semua gaya pembelajaran. Dan yang terakhir adalah impact on bottom line. Okay? Impact ni kita boleh lihat dari segi pencapaiannya. Adakah pencapaiannya
sebelum antara menggunakan kaedah biasa dengan menggunakan elemen games ni, bagaimana perubahan taraf pencapaiannya. Okey, nanti Pak Sukirman mungkin boleh lihat dengan menggunakan lips motion tu nanti dengan yang biasa, bagaimana ada perubahannya dari segi pencapaian, behavior dan sebagainya. Okay? Jadi itu sahajalah pembentangan ataupun kita punya workshop untuk 4 minggu ini, dan saya harapkan semuanya beroleh manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada berlaku sebarang tersalah bahasanya ke, tersalah istilahnya ke, ataupun terkasar bahasa ataupun tersalah information. Saya mohon maaf dan minta semuanya selepas ini moga saya doakan terus berjaya, dan juga kalau tak dapat semua yang apa saya ajar ataupun saya berikan, guna sikit pun cukuplah untuk kita sebar-sebarkan kebaikan kepada semua. Okey, itu sahaja daripada saya, Pak Sukirman. Terima kasih Pak Sukirman dan juga UMS menjemput saya. Okey, insya-Allah kalau ada rezeki lagi mungkin boleh kita buat session untuk yang lain pula ya. Terima kasih Pak Sukirman. Baik, terima kasih dokter, terima kasih sharingnya, terima kasih ilmunya. Thank you very much for the workshop. And finally, we have reached the final session. Barangkali dokter ada, kalau tak salah ada ini dokter, kuesioner atau apa itu yang mau dibagi ke... Boleh? Saya bukakan? Ya, boleh. Ada dekat chat ke? Oh, tak ada. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya, saya buka. Barangkali sebelum ke kuesioner ada yang ingin ditanyakan? Ivan? Belum, Pak. Jelas Ivan? Apa yang saya sampaikan jelas ke? Bagaimana? Sudah jelas. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aktif ini. Yuni, Vina. Sekarang mereka sudah di minggu berapa, Pak Sukirman? Ini sudah last week, Dagner. Ini minggu tenang. Jadi next week ada final exam. Oh, begitu. Masing-masing tengah stres kot mau study. Mau ambil exam. Di sana exam online juga ya? Online. Okey lah, begitulah. Okey? Okey. Ini baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dokter barangkali ada yang mau di-share kuesionernya. Saya rasa saya dah sampaikan tadilah saya punya wish dan juga kata-kata akhir. Okey, sebelum kita bersurai mungkin kita boleh ambil gambar bersama-sama. Boleh ditampilkan mukanya. Boleh lihat ke semuanya? Kita nampak situ ada Aisyah, ada Najmi, Abdillah. Tak dengar suara pun. Meliana, ada Maulana, Rosiana, ada Hendra. Ramai sebenarnya, ada 50 di sini. Widya belum ini. Nisrina, Lukman. Okey. Siapa nak ambil gambar? Pak Sukirman boleh ambilkan gambar ke? Sudah. Screenshot. Ada lagi ini tapi yang second page belum nampak semua nih. Ada Septiana, Triwahyu, Musa dan Sudeka, Yogi. Okey. Ini kita banyak ini. Okey. Hanya di first page saja yang tampil banyak. Okey. Yang second page tak banyak yang. Nah ini sudah muncul. Okey. Tak apa, kita ambil dulu yang mana ada. Okay, first page, 1, 2, 3, action. Next, second page, ada yang belum, Yogi, Muhammad Rino, mana ini? Aliftia, Musadan, Nugra.
kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua. Oke, Jumpa thank you, lagi. dokter. Nanti datang di Malaysia bagi tahu. Siap. Thank you, dokter. Thank you very Oke. much for your ilmunya. Terima kasih ilmunya sudah dibagikan ke kita. Terus juga sharing experience-nya, termasuk di Malaysia-nya juga sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Thank you very much for this meeting and we hope we can meet in the next time, in the future time. InsyaAllah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, makasih dokter. Sama-sama.